Saudara, minder itu bukanlah sesuatu yang baik. Inti daripada minder ini adalah kita harus menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Ya, itulah yang membuat kita minder karena kita ingin menjadi orang lain. Apa penyebab daripada minder itu? Ya, penyebab yang pertama adalah faktor dari lingkungan. Artinya apa? Faktor dari kita karena salah bergaul. Ya, sebagai contoh, kita akan minder kalau kita sebagai orang biasa berkumpul dengan orang-orang yang kaya. Kita sebagai orang-orang yang biasa berkumpul dengan para artis-artis yang lainnya. Ya, maka kita akan minder karena kita merasa rendah. Kita akan merasa kecil. Ya, artinya apa? Kita salah dalam bergaul. Yang kedua, minder itu disebabkan karena kita merasa dan kita pernah merasa dikucilkan oleh keluarga. Yang ketiga, penyebabnya adalah terkadang orang tua ini salah dalam mendidik anak. Dia selalu melarang anaknya untuk berkreasi, ya, selalu melarang anaknya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Penyebab yang keempat adalah merasa memiliki fisik yang tidak sempurna. Artinya begini, dia selalu melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya. Dia selalu melihat kekurangan pada diri sendiri sehingga dia merasa paling rendah. Dia merasa paling tidak baik di antara orang lain yang membuat dia menjadi minder. Itulah penyebab diri kita minder terhadap orang lain. Ya, penyebab-penyebab itu yang harus kita perhatikan. Ya, nah, kalau seandainya itu sudah terjadi, kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Apa solusinya? Ya, supaya kita percaya diri, supaya kita tidak minder. Ya, cara pertama adalah kita hadapi perasaan takut itu. Ini perasaan, ya. Kita hadapi perasaan takut, ya, yang ada di pikiran kita. Sebetulnya orang minder itu karena perasaannya saja, ya. Takut dikucilkan orang, merasa direndahkan orang, hanya perasaan saja. Padahal orang lain tidak akan melakukan itu. Jadi yang pertama adalah hadapi perasaan takut yang ada pada pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenali diri kita lebih dalam. Khususnya kita harus mengetahui kelemahan kita apa dan kelebihan kita apa. Kita harus tahu betul kelemahannya apa dan kita harus tahu betul kelebihan kita. Kalau kita tahu kelemahannya, maka kita perbaiki kelemahan itu. Dan kalau kita sudah tahu kelebihan kita, maka kita asah kebaikan itu sehingga kita bisa menjadi ahli di dalam kelebihan itu. Yang ketiga, lupakan kegagalan di masa lalu. Dan yang keempat, kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif tentang apa saja, tentang diri kita, tentang lingkungan, tentang sesuatu yang terjadi. Kita harus selalu melihat sisi positifnya, sehingga kita terbiasa dan kita akan jauh lebih tenang dan jauh lebih percaya diri. Ya, yang kelima, kita harus perjelas masa depan kita. Ya, kita harus perjelas tujuan hidup kita untuk menjadi apa. Ya, banyak mereka minder karena mereka tidak tahu apa yang akan dia raih, apa yang akan dia tuju, dan apa cita-citanya. Saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa sukses dan tidak minder lagi. Semoga bermanfaat, sukses bersama Dosen Senior Indonesia.